Assalamualaikum Sobat Ambis dimanapun berada. Pada part keempat ini kita akan melanjutkan pembahasan soal prediksi USK 2025 untuk bidang ekonomi. Terus jangan lupa untuk subscribe, share, serta juga jika teman-teman tertarik untuk memiliki file soal ini untuk belajar sembari menunggu ya video berikutnya. Kalau lama ya menunggu, silahkan adik-adik bisa memesan lewat informasi yang ada di eh, apa namanya video kakak Dion ini ya, seperti itu di deskripsi YouTube. Oke, teman-teman, kita akan lanjutkan soal berikutnya. Pada part keempat ini kita akan membahas soal nomor 16 hingga soal nomor 20. Nomor 16, the following are several factors that influence the occurrence of market failure. From the statement above, which is a factor or characteristic of market failure ya, manakah ciri-ciri dari pernyataan di atas yang termasuk dari kegagalan pasar? Yang kita sebut namanya adalah market failure. Nah, market failure itu adalah kegagalan pasar. Kegagalan pasar kenapa dikatakan? Karena tidak bertemunya antara permintaan dan penawaran. Bagaimana kalau kita tahu keseimbangan pasar jika terjadi bertemunya permintaan dan penawaran, namanya market failure, kegagalan pasar berarti nggak bertemunya nih titik equilibrium. Tidak adanya titik timu antara permintaan dan penawaran antara pembeli dengan penjual. Penjual nggak bersedia menjual barang atau mungkin pembeli nggak bersedia membeli barang penjual. Disitulah kita sebut namanya kegagalan pasar. Apa sih faktor-faktor atau ciri-ciri terjadi kegagalan pasar? Di sini bisa kita lihat nomor satu, imperfect information. Sebagai contoh, si A datang ke pasar, disuruh sama ibunya untuk membeli minyak goreng, ekspektasinya masih harga di kemarin minyak goreng 1 liter 10.000. Kemudian datang ke pasar, Bu, saya beli minyak goreng 10.000 1 liter. Terus penjualnya bilang, maaf nak, sekarang harga minyak goreng udah naik, nggak 10.000 lagi, sekarang 11.000. Wah lama gitu ya. Jadi dia cuma bawa uang 10.000. Terus gimana ya nggak dapat 1 liter gitu ya. Jadi udah oke lah, balik lagi ke rumah. Nah jadi misinformasi, informasi yang diterima oleh penjual dan oleh pembeli itu nggak sinkron gitu ya, nggak jadi beli deh gitu ya atau hal lain. Nah ini kita sebut namanya imperfect information, informasi tidak sempurna. Dominance kartel ini bukan, kartel ini adalah bagian dari oligopoli. Jadi bukan dikatakan di dalam pasar, bagian dari kegiatan oligopoli untuk berkompetisi terhadap pesaing-pesaingnya dan juga bagaimana dia bisa melakukan kartel ya kerjasama yang kurang baik begitu ya. Nah yang kedua, yang ketiga, positive externalities occur. Inilah yang menyebabkan kegagalan pasar. Eksternalitas positif. Eksternalitas itu adalah dampak kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh satu pelaku itu memberikan dampak kepada masyarakat lain. Nah ada bagi dua eksternalitas ini. Ada namanya eksternalitas positif dan ada negatif. Positif, misalkan ada kajian tablik akbar gitu ya, mengundang Ustadz Adi Hidayat atau apapun gitu ya, kegiatan sepak bola di lapangan klub-klub tertentu, kegiatan organ, nah menghadiri banyak masyarakat, kemudian sekelilingnya itu dia nggak bayar retribusi atau pajak, kemudian dapat dagang asongan yang keliling-keliling sehingga barangnya laku. Dia nggak bayar pajak atau retribusi, tapi dia mendapatkan manfaat ekonomi dengan adanya satu event besar di satu wilayah. Nah, ini namanya eksternalitas positif. Yang negatif, misalkan ada sebuah perusahaan kemudian buang limbahnya ke sungai dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat, itu adalah eksternalitas negatif. Tidak adanya tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Pedagang langsung nggak bertawar-menawar dengan pihak penyelenggara, dia mendapatkan manfaat aja gitu ya. Ini yang kita sebut namanya kegagalan pasar. Kemudian there are private goods. Nah, private goods bukan kita sebut namanya adalah kegagalan pasar. Barang privat ya barang yang dimiliki oleh individu. Nah, inilah yang kita sebut namanya jawaban untuk market failure adalah barang altruisme. Barang altruisme itu adalah barang sifatnya sukarela. Misalkan kalian ingin mendonorkan darah ke PMI gitu ya, Palang Merah Indonesia. Kira-kira dibayar dibayar nggak donor darah darah kalian itu? Nggak dibeli. Bukan tidak berharga, tapi karena nggak bisa diuangkan kan saking berharganya darah untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi tidak ada tawar-menawar, tidak adanya harga yang diberikan, mekanisme pasarnya nggak bekerja untuk donor darah, kecuali kalau diperdagangkan. Tapi hal ini tidak diperdagangkan karena sifatnya adalah sukarela. Maka jawabannya lah 1, 3, dan 5.
Oke, good. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya, nomor 17. Ini cukup lumayan adik-adik semuanya. Bisa kita lihat di sini. Pada area segitiga siku-siku AEPE yang ditandai dengan area persegi panjang, huruf X gitu ya, ini. AEPE ini sebenarnya ya, tapi diambil sampel misalkan ini. Nah, ini disebut namanya surplus konsumen. Mengapa terjadi surplus konsumen? Nah, dikatakan surplus konsumen adalah ketika konsumen, misalkan di pasar, Bu, berapa harga barang ini? 1 liter misalnya adalah 10.000. Jumlah barang keseimbangan pasar kuantitasnya adalah 10. Terus datang si A, dia punya uang sebanyak 50.000. Berapa ini Bu 1 liter? Oh, 10.000. Wah, saya bisa loh Bu beli di atas 10.000 karena saya punya uang, budgetnya maksimal di sini adalah 50.000. Nah, itulah dikatakan surplus konsumen. Artinya adalah konsumen seolah-olah kaya, artinya konsumen memiliki daya beli yang lebih tinggi dibandingkan harga pasar. Artinya dia punya uang banyak gitu ya, yang walaupun harga 1 liter dia masih tetap membelinya, bisa membeli barang tersebut. Nah, itulah namanya surplus konsumen. Di sini bisa kita lihat, maka jawabannya adalah pilihan pilihan ganda ini, yaitu D, daya beli konsumen jauh melebihi harga yang tersedia di pasar atau harga lebih rendah gitu ya. Itu yang kita sebut namanya surplus konsumen. Nah, langsung ditanyakan pada soal ini ya, teman-teman. Soal nomor 17 dan 18 ini sama ya kurvanya. Titik B. Titik B pada kurva di atas merupakan representasi dari mana? Pembeli submarginal, pembeli supermarginal, penjual submarginal, apa gitu ya. Di titik B ini, inilah yang kita sebut namanya adalah cek apakah dia penjual atau pembeli. Di mana dia berada kurvanya? Oh, dia berada di kurva supply. Kurva supply ini atau penawaran, inilah penawaran. Berarti penawaran dilakukan oleh produsen. Kalau produsen ya itu berarti penjual tadi ya. Nah, penjual tinggal ada dua istilah namanya. Apakah super marginal? Marginal itu adalah titik equilibrium ya, pas ya. Kemudian ada submarginal. Nah, kalau misalkan di sini kita tarik garis lurus. Nah, harga di pasar tadi 1 liter 10.000. Si produsen dia nggak bisa menjual 10.000 per liter. Dia mampunya barang dijual di atas harga pasar, katakanlah 13.000. Inilah yang kita sebut namanya penjual submarginal. Ada dua istilah super dan sub. Kalau kita pahami super gitu ya, kuat gitu ya. Artinya dia memiliki power. Tapi sub dia lemah. Kalau dikatakan suburban wilayah yang terbelakang gitu ya. Sub itu artinya adalah dia miskin, terbelakang gitu, ya, tidak memiliki kekuatan. Maka di sini jawabannya adalah penjual submarginal. Kenapa dia nggak memiliki kekuatan? Karena dia nggak mampu menjual harga barangnya maksimal pada harga pasar. Yang lain, penjual lain itu jualnya 10.000. Sedangkan si B ini karena mungkin biaya produksinya mahal, mau nggak mau dia nggak bisa jual 10.000. Harganya lebih mahal dari yang lain. Kalau kita sebagai pembeli, tentu kita nggak mau beli harga barang yang harganya jauh lebih mahal dibandingkan yang lain. Nah, otomatis pasti permintaannya akan berkurang secara drastis. Nah, kalau hal ini kita katakan si penjual itu dia nggak berdaya atau submarginal. Lawannya di titik C, berarti si penjual bisa menjual barang di bawah harga pasar, katakanlah 4.000. Walah, Mak, kok bisa? Ya, berarti dia mampu melakukan efisiensi sehingga yang lain jual 10, dia bisa menjual barang tersebut di bawah harga 10.000. Karena dia masih untung. Mungkin barangkali biaya rata-rata BIP-nya adalah 3.000 rupiah. 4.000 masih untung, 5.000 dan seterusnya. Nah, ini kita katakan penjual memiliki super marginal. Maka di sini adik-adik semuanya bisa kita lihat bahwasanya jawabannya adalah untuk titik B itu adalah penjual sub marginal. Oke, lanjut. Ya, begitupun untuk pembeli. Pembeli untuk berarti dia di kurva permintaan di titik A berarti pembeli super marginal. Kenapa? Jadi kalau kita perhatikan di sini ada pembeli super marginal, di sini adalah penjual submarginal. Kenapa di sini pembeli super marginal? Karena si pembeli mampu membeli barang di atas harga pasar ya. Sedangkan di sini pembeli submarginal karena pembelinya nggak mampu membeli barang pada harga pasar. Dia punya uang 4.000.
sedangkan yang dijual barang di pasar adalah 10.000. Nah, makanya nggak bisa nih match gitu ya. Ini kita sebut namanya pembeli submarginal. Kalau kata Kak, yang lain istilahnya adalah pembeli kere gitu ya. Nggak punya uang gitu. Nah, lanjut nomor 19. In a oligopoly curve known as the king demand curve, atau kita sebut namanya dalam kurva oligopoli, itu ada namanya kurva permintaan patah. Nah, kurva ini menjelaskan apa? Ya, jawabannya adalah C. It reflects the strategic asymmetric response of competitors to price change. Artinya adalah para oligopoli ini, karena kita tahu adalah dia beberapa, maka biasanya perusahaan oligopoli ini dia kompetisinya sangat ketat. Maaf, kompetisi sangat ketat. Kuat sekali kompetisinya. Nggak mau, saking maunya dia bisa mengalahkan dengan cara-cara yang kurang bagus gitu ya dalam bersaing. Nah, oligopoli ini ingat persaingan sangat amat ketat, maka respon dari kompetitornya itu adalah asimetrik terhadap perubahan harga. Kenapa? Bisa kita lihat di sini asimetrik itu adalah bentuknya adalah patah. Kenapa patah? Karena ilustrasinya adalah teman-teman kalau misalkan kita lihat inilah harga, kuantitas, ini seperti ini dia. Satu bentuknya adalah elastis, satu lagi inelastis ya, tegak gitu ya. Nah, sebagai contoh, ketika si produsen menjual turun harganya sangat besar, peningkatan permintaan yang dibeli oleh konsumen itu hanya sedikit saja. Harganya dari 2.000 menjadi 1.000. Karena penjual yang lain juga menurunkan harga, sehingga kenaikan permintaannya hanya sedikit saja dibandingkan dengan perubahan harga yang jauh lebih besar. Ini membuat produsen itu dia nggak meraih keuntungan yang optimal karena bersaing ketat dengan penjual lain yang juga nggak mau kalah. Itulah yang kita sebut namanya asymmetric response dari kompetitor terhadap perubahan harga. Sedangkan ketika si penjual naikin harga dikit aja 2.100 gitu ya, turunan permintaannya jauh besar banget gitu adik-adik. Dari 10 barangkali ini 3 atau 5 ya. Ini besar sekali pun permintaannya karena yang lain nggak mau turun harga, cuma kamu yang naikin harga gitu ya. Yang lain nggak mau menaikkan harga. Sehingga kita kalah dengan pasar. Hati-hati kalau dihadapi dengan kurva atau mekanisme oligopoli ya. Itu kita sebut namanya lah asymmetric response dari kompetitor. Nah, jika perusahaan menaikkan harga, konsumen cenderung beralih ke pesaing memberikan penawaran harga lebih murah, sehingga terjadi penurunan permintaan jauh lebih besar karena yang lain nggak mau menaikkan harga. Sedangkan untuk apa namanya untuk inelastis ya, ketika menurun harganya sangat besar, pesaing lain juga menurunkan harga sehingga keuntungan yang diperoleh surplusnya itu nggak optimal karena dia dihadapi dengan kompetitor yang nggak mau kalah untuk menurunkan harga. Jadi jawabannya adalah asymmetric response ya of the price change. Oke, terakhir adik-adik kita akan bahas soal nomor 20. Dalam ekonomi mikro yang membahas bagaimana fenomena dari perilaku konsumen di dalam menentukan barang yang ingin dimiliki, terdapat sebuah kurva yang kita sebut namanya adalah Marshallian demand. Nah, ini kadang nggak masuk atau sempat belum pernah belajar ya barangkali adik-adik. Nah, asumsi dari Marshallian demand itu adalah A. Memaksimalkan utilitas dengan anggaran yang terbatas. Artinya adalah kurva permintaan Marshallian, sebagai penemunya Marshall gitu ya, Alfred Marshall, silakan teman-teman pelajari siapa itu. Dia mengemukakan bahwasanya baik konsumen yang ingin memperoleh keuntungan yang optimal, nah kita pernah belajar PX kali X tambah PY kali Y dihadapi dengan income yang terbatas. Nah, bagaimana dia bisa memaksimalkan utilitas? Nah, dengan anggaran terbatas itu, ya dia harus melakukan kombinasi berapa banyak harga jumlah barang X dan jumlah barang Y yang dibelinya. Nah, memaksimalkan utilitas itu penting bagi konsumen untuk memberikan kepuasan ya, dan juga bagaimana dia hadapi dengan income yang terbatas. Ini yang kita sebut namanya adalah Marshallian demand. Nah, bisa kita lihat di sini penjelasan lebih lanjutnya. Marshall Neiman merupakan asumsi bahwasanya konsumen memaksimalkan utilitas dengan anggaran yang terbatas. Artinya adalah
konsumen berusaha memperoleh atau ingin mencapai kepuasan yang lebih besar mungkin gitu ya untuk mengkonsumsi barang dan jasa. Dia akan menggunakan tadi marginal error of substitution gitu ya. Nah, di samping itu dia tetap memperhatikan anggaran yang dia miliki untuk bagaimana dia bisa melakukan kombinasi, memperoleh keuntungan atau utilitas yang optimal. Jadi bukan memperhatikan perubahan harga, memiliki preferensi yang sangat minimal. Enggak, intinya adalah marginal demand, tujuan yang ingin diperoleh konsumen untuk mengoptimalkan kombinasi barang yang bisa dilakukan, memberikan utilitas yang optimal bagi si konsumen. Oke, adik-adik, berikut telah selesai kita jelaskan untuk part keempat ini. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang kalian jelaskan. Dan jika ingin memberikan komentar ataupun saran, topik menarik yang ingin dibahas bisa diberikan di kolom chat. Kita tunggu adik-adik semuanya barangkali menjadi inspirasi kalian untuk memberikan hal yang lebih manfaat untuk kepada teman-teman semuanya. Baik, sampai jumpa untuk part kelima. Terima kasih atas kesempatannya. Jangan lupa untuk subscribe dan juga jika tertarik untuk memiliki file soal ini bisa mengisi Google Form yang ada di video tersebut. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ambis.